Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Putrabar dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama adalah pengertian K3. K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, melindungi tenaga kerja. K3 bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja di lingkungan kerja. Kemudian, lingkungan kerja aman. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman adalah tujuan utama dari penerapan K3. Kemudian, mencegah kecelakaan. Upaya K3 penting untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang dapat terjadi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Dengan K3 yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas di kinerja tenaga kerja secara signifikan. Kemudian dasar hukum K3 di Indonesia. Yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 1, yaitu mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sejak tahun 1970 untuk semua sektor industri. Kemudian ada PP Nomor 50, yaitu mengatur pelaksanaan sistem manajemen K3 atau SMK3 dalam setiap perusahaan untuk meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 menyediakan pelindungan hak-hak tenaga kerja dan ketentuan mengenai keselamatan kerja sejak tahun 2003. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri yaitu menyusun pedoman dan standar untuk implementasi K3 yang sesuai dengan prinsip hukum nasional. Berikutnya ada ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja mencakup semua aspek fisik dan teknis yang memastikan lingkungan kerja aman bagi pekerja. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja harus dirancang untuk mendukung kesehatan dan produktivitas pekerja, serta meminimalkan risiko. Yang ketiga, ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja berfokus pada kesejahteraan fisik dan mental tenaga kerja selama jam kerja. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat dan bahan. Penggunaan alat dan bahan harus sesuai dengan prosedur untuk menghindari kecelakaan dan kerugian. Kemudian di sini ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor manusia. Kesalahan manusia dan kurangnya kedisiplinan itu bisa menyebabkan kecelakaan yang berbahaya di tempat kerja. Kemudian ada faktor alat. Alat yang rusak atau tidak memiliki pelindung dapat menyebabkan kecelakaan yang serius bagi pekerja. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan kerja yang tidak aman seperti lantai licin dan pencahayaan kurang meningkatkan resiko kecelakaan. Dan terakhir, penggunaan APD. Tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD mengakibatkan pekerja lebih rentan terhadap cedera dan kecelakaan. Kemudian berikutnya ada jenis bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik meliputi panas, kebisingan, dan radiasi yang dapat menyebabkan cedera serius. Kemudian ada bahaya biologis, yaitu termasuk bakteri dan virus dan dapat maaf, saya ulangi. Bahaya biologis yaitu meliputi bakteri dan virus yang dapat menular dan menyebabkan penyakit di tempat kerja. Kemudian ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini mencakup seperti gas beracun dan zat korosif yang dapat merusak kesehatan pekerja. Kemudian terakhir ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi disebabkan oleh posisi kerja yang salah yang dapat menyebabkan cedera jangka panjang. Kemudian ini masuk pada alat pelindung diri seperti helm keselamatan yang bertujuan untuk pelindung utama bagi tenaga kerja. Kemudian ada masker untuk melindungi diri dari bahaya debu dan gas. Kemudian ada sarung tangan untuk menjaga tangan Anda dari cedera. Berikutnya ada sistem manajemen K3 atau SMK3 di Indonesia. Perencanaan yang pertama ada perencanaan. Perencanaan strategi K3 yang efektif untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan semua pihak terkait. Kemudian ada evaluasi, melakukan penilaian berkala terhadap penerapan K3 untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan. Kemudian ada pelaksanaan, mengimplementasikan program-program K3 dalam operasional sehari-hari agar keselamatan kerja menjadi prioritas utama. Kemudian terakhir, perbaikan berkelanjutan. Menerapkan proses perbaikan berkelanjutan sesuai dengan standar internasional seperti ISO 45001 untuk meningkatkan K3. Kemudian ini ada pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan kerja.
Yang pertama ada identifikasi bahaya. Proses untuk menemukan dan memahami potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian pengendalian resiko. Implementasi langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah dinilai sebelumnya di lingkungan kerja. Kemudian ada penilaian risiko, mengukur dan mengukur kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas penanganan. Kemudian ada pelatihan K3 sendiri yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Kemudian ini ada dampak jika tidak menerapkan K3. Yang pertama, cedera atau kematian. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan serius cedera atau bahkan kematian bagi para pekerja yang terlibat. Kemudian turunnya produktivitas. Ketidakamanan di tempat kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena pekerja merasa tidak nyaman dan tertekan. Kemudian ada kerugian finansial. Perusahaan yang mengabaikan K3 sering menghadapi kerugian finansial akibat klaim asuransi dan biaya litigasi. Yang terakhir ada sanksi hukum. Pelanggaran terhadap peraturan K3 dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan dan manajemen. Nah, ini ada contoh kasus kecelakaan kerja. Yang pertama ada ini seperti orang yang ditolong ini kena ledakan pabrik akibat kelalaian SOP. Karena tidak mematuhi SOP, makanya dia menyebabkan kelalaian. Kemudian ada kecelakaan konstruksi karena tidak memakai APD, dan kemudian ada kebakaran akibat instalasi listrik tidak standar. Kesimpulan dari materi materi kali ini adalah K3 adalah kewajiban bersama yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.